Kembali di Kompas Siang, Saudara, saya Pascal Siswari, sejumlah keterangan baru kini muncul jelang sidang kasus pembunuhan Yosua yang sudah ditetapkan mulai Senin pekan depan. Tersangka Ferdi Sambo memberikan pengakuan baru yang jauh berbeda dengan kesaksian Barada Eliezer. Mulai Senin depan, 17 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di ruang utama Umar Seno Aji, Majelis Hakim akan mengadili Ferdi Sambo dan para tersangka lain kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ada 11 tersangka yang dibagi jadi dua perkara, yakni kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dan upaya merintangi penyidikan pembunuhan Yosua. Soal kasus pembunuhan melalui kuasa hukumnya Ferdi Sambo kini mengaku tidak memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua, melainkan hanya meminta untuk menganiaya Yosua. Perkembangan terkini jelang persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita langsung tanyakan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, ini 4 hari lagi jelang sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terus muncul pengakuan baru dari pihak Ferdi Sambo, yakni soal tidak adanya perintah menembak. Nah, apakah pihak Ferdi Sambo sudah memberikan keterangan resmi ke pihak berwenang? Ya, Paskalis dan juga saudara, kalau melihat dari konferensi pers kemarin, mengutip apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Ferdi Sambo maupun juga Putri Chandrawati yakni Arman Hanis, ya, sejauh ini yang sudah dilakukan adalah koordinasi kepada kejaksaan karena memang ditemukan pada saat menerima salinan surat dakwaan dan juga berkas perkara adalah adanya kekurangan dokumen terkait kurang berita acara dan juga dokumen keterangan sejumlah ahli. Ini yang sudah dikoordinasikan kepada pihak kejaksaan. Dan memang kalau misalnya mengutip apa yang disampaikan kemarin dari konferensi pers kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati setelah menerima surat dakwaan dan juga berkas perkara dari para kliennya ini dan sudah melakukan dan sudah dipelajari, maksud kami ada hal-hal yang memang sudah dicermati dari keterangan kliennya yakni dari Ferdi Sambo salah satunya, dan kemudian kuasa hukum ini mengerucutkan menjadi 3 fase duren 3 yakni dari rangkaian peristiwa, skenario dan juga penegakan hukum. Yang sangat dicermati dan digarisbawahi dari keterangan kliennya yakni Ferdi Sambo adalah terkait di fase rangkaian peristiwa, Paskalis dan juga saudara, di mana memang disebutkan oleh kuasa hukumnya setelah melihat dari berkas perkara yang disampaikan oleh Ferdi Sambo atau versi dari Ferdi Sambo ini adalah memang ada perintah yang dikeluarkan dari dirinya. Namun perintahnya ini bukan untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Nah, inilah yang kemudian dicermati oleh kuasa hukumnya Ferdi Sambo saat ini, Paskalis dan juga saudara. Namun kalau kita melihat dari keterangan yang disampaikan oleh Barada Richard Eliezer yang juga sudah menjadi justice collaborator, keterangannya masih tetap sama, yakni tindakan yang dilakukan atau melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua ini adalah atas perintah dari atasannya. Nah, tentu perbedaan pendapat, maksud kami perbedaan keterangan ini nantinya semua akan dilihat atau akan bisa dibuktikan pada saat persidangan nanti, Paskalis dan juga saudara. Ini yang juga dikutip dari Ketut Sumedana yakni Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, bahwa memang perbedaan keterangan ini bisa terjadi pada saat persidangan sekalipun, namun tentu dengan melihat barang bukti kemudian juga melihat dari konstruksi dan juga keterangan saksi, ahli, nanti ini semuanya akan terbuka. Nah, ini yang harus kita cermati dan harus kita nantikan, Paskalis dan juga saudara, bagaimana persidangan terhadap kelima tersangka yakni dari pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini akan dimulai pada hari Senin 17 Oktober 2022. Persidangan terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Sementara untuk Barada Richard Eliezer ini akan dilakukan secara terpisah yakni pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Tentu yang sudah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim melakukan pemisahan terhadap terdakwa ini, maksud kami dalam persidangan adalah setelah melihat adanya dinamika, kemudian juga ada faktor keamanan yang juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, serta melihat juga Barada Richard Eliezer ini sudah menjadi justice collaborator, jadi sehingga diharapkan tidak ada gangguan atau intervensi yang dapat mengintervensi keterangan yang nanti akan disampaikan, yang dikatakan memang siap untuk membuka fakta-fakta pada saat persidangan berlangsung. Ini yang nanti harus dicermati, Paskalis dan juga saudara, di mana pada minggu depan rencananya adalah agenda pertama pembacaan surat dakwaan. Sementara untuk terkait persidangan kasus
obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini akan dilakukan pada hari Rabu 19 Oktober 2022, namun akan dibagi menjadi dua fase begitu, Pascal dan juga saudara, dari pagi hari dan juga siang hari. Nah, ini yang harus kita nantikan dan harus kita cermati bersama pada saat persidangan berlangsung, karena semuanya tentu akan dilihat dan terbuka seterang benderang pada saat persidangan berlangsung. Paskalis. Terima kasih, Triksi Valencia melaporkan langsung dari Kejaksaan Jakarta. Terima kasih.